Oke, dengerin baik-baik. Ada satu RUU di Amerika yang kalau sampai lolos, ini bisa jadi pemicu altcoin season terbesar dalam sejarah. Serius, ini bukan cuma omong kosong. Ini soal restrukturisasi pasar triliunan dolar. Langsung aja kita bedah. Pernah nggak sih kamu ngerasa portofolio altcoin kamu itu kayak dipegangin terus, mau naik, ditarik lagi ke bawah? Nah, jawabannya tuh ada di depan mata kita semua. Dan percayalah, ini masalahnya jauh lebih gede dari sekedar bear market. Jadi kondisi sekarang ini, dunia kripto, khususnya di Amerika, itu lagi ada di ujung tanduk. Ini bukan cuma soal harga yang naik turun, tapi soal hidup atau mati. Selama ini, kita tuh hidup di era yang namanya regulasi lewat tuntutan. Jadi, ada lembaga pemerintah AS namanya SEC yang pakai aturan dari tahun 1930-an buat ngejar-ngejar teknologi abad 21. Gila kan? Mereka nggak bikin aturan yang jelas, tapi malah main gugat sana-sini. Hasilnya, ya pasar jadi kacau balau dan penuh ketakutan. Dan ini nih yang paling bikin geleng-geleng kepala. Lihat daftarnya deh, ini bukan koin micin loh. SEC secara terang-terangan bilang kalau Solana, Cardano, Polygon, dan belasan altcoin raksasa lainnya itu sekuritas ilegal. Ini mereka sebutin langsung di gugatan mereka ke Binance dan Coinbase. Udah kayak deklarasi perang aja nih ke isi dompet kita semua. Senjata andalan mereka apa coba? Namanya Howey Test. Ini aturan hukum dari tahun 1946. Bayangin ya, 1946. Dari kasus sengketa kebun jeruk di Florida. Coba dipikirin. Aturan buat kebun jeruk dipakai buat mengukur teknologi blockchain yang super canggih. Masuk akal nggak sih? Jelas nggak? Nah, di tengah semua drama dan kekacauan ini, akhirnya muncul secercah harapan. Ada satu rancangan undang-undang yang bisa jadi penyelamat. Namanya Clarity Act. Yuk, kita lihat gimana RUU ini bisa mengubah segalanya. Coba lihat perbandingannya. Kiri itu era gelapnya SEC, serba abu-abu, kapan aja bisa kena gugat. Nah, yang kanan ini era terangnya Clarity Act. Aturannya jadi jelas, ada kepastian hukum. Dan yang paling penting, lihat baris terakhir. Kekuasaan pengawasan pindah dari SEC yang galak itu ke CFTC yang jauh lebih ngerti dan ramah sama inovasi dan komoditas. Ini game changer. Terus, gimana cara kerjanya? Simpelnya gini. Pertama, RUU ini misahin antara aset digitalnya, katakanlah SOL, dengan cara penjualannya dulu pas ICO. Kedua, dia bikin status baru, komoditas digital, setara kayak emas atau minyak. Dan yang ketiga, ini kuncinya. Dia mindahin wewenang pengawasan ke CFTC. Jadi SEC nggak bisa semena-mena lagi. Oke, kalau aturannya udah jelas, terus apa? Siap-siap aja, bakal ada tsunami uang institusional yang masuk. 10 triliun dolar. Coba bayangin angkanya. Sebanyak itulah uang para raksasa institusional yang sekarang cuma diem di instrumen yang untungnya kecil. Kenapa? Bukan karena mereka nggak mau masuk kripto, tapi karena aturan internal mereka ngelarang akibat regulasi yang nggak jelas. Nah, Clarity Act ini bakal ngeruntuhin tembok penghalang itu. Yah, persis kayak yang dibilang kutipan ini. Zona abu-abu regulasi itulah satu-satunya hal yang nahan Wall Street buat masuk. Begitu halangan ini hilang, tsunami modal itu bakal datang. Dan ingat, mereka nggak cuma beli Bitcoin, mereka bakal nyari keuntungan lebih besar di altcoin yang punya fungsi beneran. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu kan? Kalau aturan mainnya berubah, siapa nih yang bakal jadi juaranya? Coba kita lihat peta pertarungannya. Ini dia para mantan buronan SEC yang sekarang malah jadi calon juara. Ada XRP yang mau jadi bank, Solana si paling kencang, Polygon si jago integrasi, terus ada juga Cardano yang diam-diam ngebangun sistem kredit buat dunia nyata. Masing-masing punya jalan sendiri buat jadi raja. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama, XRP. Ingat kan, aset ini kejebak gugatan bertahun-tahun? Nah sekarang mereka siap-siap bertransformasi. Ripple lagi ngurus izin buat jadi bank resmi di Amerika. Artinya apa? Mereka bakal jadi bank beneran yang bisa ngeluarin stablecoin sendiri buat transaksi antar negara para institusi. Ini levelnya udah beda. Berikutnya, Solana. Lucu ya, aset yang paling diincar sama SEC, malah jadi kesayangan para raksasa keuangan. Kenapa? Ya karena kecepatannya itu gila banget. Bayangin aja Fidelity udah bikin ETF Solana, dan Visa pakai Solana buat transaksi connect stablecoin mereka. Jadi ada 3 pendorong utama buat Solana. 1. Status hukumnya jadi jelas sebagai komoditas, bebas dari SEC. 2. Ada upgrade Alpenglow yang bikin transaksinya secepat kilat, kurang dari 150 milidetik. Itu setara kecepatan bursa saham Nasdaq. 3. Yaitu tadi, udah dipakai sama Visa, Fidelity, BlackRock.
resep sempurna buat ledakan harga. Sekarang Chainlink. Posisi Link ini unik banget. Dia itu kayak jembatan monopoli yang nyambungin data dunia nyata ke blockchain. Institusi kayak Swift yang ngurusin hampir semua transfer bank di dunia udah netapin teknologi Chainlink sebagai standar. Artinya, setiap aset dunia nyata yang mau ditokenkan pasti butuh Chainlink. Terakhir, ada Polygon. Polygon ini udah berevolusi. Dari yang tadinya cuma bantuan buat Ethereum, sekarang dia jadi rel kereta super cepat buat pembayaran global. Lewat teknologi AgLayer-nya, mereka mau nyatuin banyak blockchain dan ngejar kecepatan 100.000 transaksi per detik. Ini skala yang dibutuhin perusahaan raksasa buat ngurus pembayaran. Terus semua ini artinya apa buat cuan kamu? Oke, kita tarik kesimpulannya. Intinya begini, era Wild West crypto di mana kita bisa cuan gede dari koin-koin meme gak jelas itu udah selesai. Udah lewat masanya. Sekarang kita masuk era institusional. Aturan mainnya udah beda total. Yang dicari sekarang bukan lagi hype, tapi fungsi nyata dan kepatuhan hukum. Jadi pertanyaan kita harus berubah, bukan lagi kapan moon, tapi proyek ini gunanya apa sih di dunia nyata? Kita harus mulai mikir kayak investor serius, bukan penjudi. Nah, sekarang pertanyaan buat kamu semua. Ngelihat semua perubahan besar ini dari jagoan-jagoan yang udah kita bahas, XRP, Solana, Chainlink, Polygon, atau mungkin kamu punya kuda hitam lain? Menurut kamu, siapa yang bakal jadi raja di tahun 2026 nanti? Coba deh tulis jagoan kamu sama alasannya di kolom komentar. Ayo kita diskusi di sana.